kami siswa dari SMK Ma'arif 1 Kebumen yang berjurusan di Desain Komunikasi Visual. Saat ini kami ingin mewawancarai pelaku UMKM yang ada di Kota Kebumen dengan guru pembimbing Bu Windy. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila Nafidatun Nada. Saya Camelia Putri Rahayu. Saya Tiara Indah Lestari. Dan saya Anastafinella Hrunisa. Dari 11 DKVE SMK Ma'arif 1 Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastafinella Hrunisa, siswa dari SMK Ma'arif 1 Kebumen yang berjurusan di Desain Komunikasi Visual. Dan rekan saya Nabila Nafidatun Nada. Maksud dari kedatangan kami ke sini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu salah satunya mewawancarai pelaku UMKM di Kebumen agar kami bisa belajar langsung dari pengalaman nyata di lapangan. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa hal terkait usaha yang sedang kakak jalani. Sebelumnya saya persilakan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Naufal Syafir Hasnayain dan biasa dipanggil Naufal seperti itu. Terus kemudian untuk usahanya ya, usaha yang sedang kami rintis itu memang bakso bakar seperti itu ya, yang kita namakan itu Sokar Zen gitu. Kenapa kok dinamakan dari Sokar Zen? Ya karena memang anak kami namanya Farzan gitu, jadi terinspirasi jadinya Sokar Zen seperti itu. Oke. Lalu untuk sejak kapan usaha kakak berdiri dan bagaimana proses awal merintisnya? Untuk usaha kami berdiri sekitar 6 bulanan seperti itu. Itu memang berawal dari keinginan yang memang kayaknya ingin usaha seperti itu, tapi cari yang kira-kira masih agak langka seperti itu. Maksudnya yang mungkin belum banyak pesaingnya seperti itu. Nah, terus kami lihat kayaknya bakso bakar seperti itu. Kalau kami lihat sendiri juga di Kebumen kayaknya bakso bakar masih agak langka seperti itu. Nah, itu mungkin yang melatar belakangi kami kemudian mengambil usaha bakso bakar ini. Seperti itu. Lalu untuk tantangan terbesarnya apakah ada, Kak? Untuk tantangan terbesar ya, itu biasanya itu memang dari cuaca ya, karena bakso bakar ini memang kadang ramai kadang enggak seperti itu. Nah, itu memang yang sering seperti itu memang kalau hujan itu. Nah, ya jadi kalau hujan itu memang pelanggan itu juga semakin sedikit seperti itu. Dan ketika pelanggan sedikit otomatis kan baksonya masih. Nah, kemudian untuk besok-besoknya itu kemudian jadi kurang enaknya seperti itu. Gitu. Baik. Kalau strategi untuk menarik pelanggannya bagaimana, Kak? Untuk strateginya ya kita ini sih memang yang pertama kita mencari tempat-tempat yang strategis gitu ya, kayak di sini alhamdulillah tempatnya di dekat jalan seperti itu ya, dekat jalan jadi memang strategis. Terus kemudian kita memang pas awal itu kita kasih ini ya ke pelanggan baru itu suruh nyicipin apa gimana gitu ya. Ya jadinya ketika nyicipin sekali itu alhamdulillah pada suka sih seperti itu. Iya. Bagaimana cara kakak untuk menjaga kualitas produk? Untuk gimana? Menjaga kualitas produk. Menjaga kualitas produk ya betul. Jadi untuk menjaga kualitas produk kami memang selalu ya tidak mengurangi bumbu-bumbu dari awal seperti itu. Terus kemudian karena kita memang baksonya kita masih beli seperti itu, jadi memang kita masih satu tempat seperti itu, masih tempat yang beli. Dan untuk bumbu-bumbunya juga kita tetap tidak kita kurangi lah seperti itu. Jadi memang alhamdulillah sih dari awal sampai sekarang pelanggannya itu masih kembali lagi seperti itu. Adakah inovasi untuk menghadapi persaingan antar pedagang? Kalau inovasinya yang sudah kami berjalan seperti itu, memang kita itu masuk ke online seperti itu ya. Jadi dengan live streaming seperti itu. Kalau platform yang kita gunakan sih boleh sebut platform nggak? Boleh.
Ya kalau sudah kita ini sih pakai TikTok sih, memang kita live TikTok seperti itu. Alhamdulillah sih dari live TikTok itu banyak apa namanya viewer-viewer yang memang mendukung seperti itu. Terus kemudian ada yang memang sekitaran sini terus kemudian jadi tahu seperti itu dan kemudian beli seperti itu sih memang. Bagaimana peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung usaha Sokar ini? Untuk peran keluarga sih alhamdulillah mendukung ya, maksudnya dari istri terus ibu yang di rumah lah, maksudnya mendukung kayak gitu, maksudnya dari menyiapkan bahan-bahan juga ikut menyiapkan, sebenarnya mendukung. Terus untuk lingkungan juga alhamdulillah di sini karena tempatnya ada pondok juga, terus kemudian banyak anak-anak seperti itu. Ya sebenarnya bukan cuma anak-anak saja sih yang suka Sokar itu, bahkan orang-orang tua juga alhamdulillah pada suka kayak gitu. Jadi kadang beli juga seperti itu. Jadi insya Allah lingkungan juga mendukung lah seperti itu. Adakah pengalaman paling terkesan selama menjalankan usaha ini? Pengalaman terkesan ya. Untuk pengalaman yang terkesan itu gini Mbak. Jadi dulu sebelum jualan gitu ya. Sebelum jualan itu pernah ada keinginan ya gitu. Keinginannya gimana ya? Bukan ya angan-angan lah seperti itu. Angan-angan itu cita-cita ya. Cita-cita itu kepingin gini. Jadi ketika kita jualan terus kemudian nanti ada pelanggan terus kita bilang, "Maaf ya Mbak, ternyata udah habis," seperti itu. Maksudnya sampai seperti itu. Terus kemudian itu kejadian, Mbak. Itu kejadian seperti itu. Jadi pas orderullahnya itu habis seperti itu, terus ada yang beli tuh. Terus kita bilang, "Maaf deh, habis," gitu. Ternyata itu kesan yang yang tadinya bayangannya itu mengembirakan itu. Ternyata itu ada rasa, kasihan seperti itu ya gitu. Ternyata nggak enak juga kayak gitu. Jadi ketika ada yang mau beli terus habis itu, ternyata di sini yang tadinya awalnya kayaknya bahagia terus senang gitu, ternyata kasihan ya seperti itu. Itulah, itu sangat ini sekali sih menurutku sih gitu. Harapan yang Anda inginkan untuk pengembangan usaha ini? Ya untuk harapannya sih memang kita ini ya punya, ya mungkin kalau cabang ya cabang boleh lah seperti itu. Tapi mungkin untuk waktu dekat sih kita harapannya punya franchise gitu Mbak. franchise yang mungkin mungkin kalau kita tempatnya di desa ya mungkin antar desa seperti itu. Jadi harapan kita untuk perkembangannya ini mungkin nanti setiap desa itu ada satu gitu. Harapannya ya minta doanya lah semoga bisa terrealisir seperti itu. Tadi saya sempat dengar kakaknya membicarain soal platform dari produknya. Mungkin bisa disebut biar teman-teman jadi di follow ya. Iya, sementara ini memang platform kita gunakan itu TikTok ya. Namanya itu memang Sokar Zanzan ya. Sokar Zanzan. Nanti bisa di follow boleh lah seperti itu. Untuk info buka sama enggaknya juga nanti di TikTok juga nanti kita infokan seperti itu. Baik Kak, sepertinya cukup sampai sini saja wawancara kita. Sebelumnya terima kasih sudah memberi kesempatan kami dalam mewawancari Kakak Syafiq, dan maaf bila merepotkan. Enggak, sama aja lah. Dan semoga usaha yang sedang Kakak jalani sukses dan dikenal lebih luas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, untuk teman-teman atau siapapun yang mendengar cerita ini, jangan ragu untuk mendukung produk lokal, yaitu salah satunya dari produk Kak Syafiq ini, Sokar Zanzan, yang tentunya rasanya enak dan pastinya harganya bersahabat. Cukup sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.